Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-33 ya daripada kitab Nadham Jardut Tauhid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal nubuwah ya, maknanya pasal uluhiyah wa nubuwah sudah ya lam yabqa illa yumkin ma yata'allaq bi ba'dil umur ghaibiyat, dan yang tidak mempunyai ta'aluk langsung dengan apa namanya dengan yang mempunyai yang bukan masalah uluhiyah yang usuluddin atau nubuwah yang usuluddin, ini hanya mungkin masalah mutamimat daripada apa makoblah. Kan tapi wallahu alam saya lihat ada beberapa masail muhimmah yang mungkin kita perlu untuk natawakaf di situ, sedikit memperpanjang pembahasan itu. Begitu pula dalam kelas kali ini mungkin ada beberapa nusus yang kena kita baca dari kitab-kitab yang lain, terutama masalah itu apa namanya nubuwah. Dan ada pembahasan penting sekali di dalam Hidayatul Murid pasal aina afdol halin nubuwah am wilayah. Dulu saya pernah dengar pembahasan ini, Syekh Said pernah cakap bahwasanya, tak tahu ini benar apa tak, mungkin zakirah saya yang lupa, bahwasanya Ibn Rushd mengatakan al-wilayah afdol minan nubuwah. Kena cek di Manahijul Adillah, karangan apa namanya Ibn Rushd dan Syekh Said, tesis master dia pasal apa namanya, pasal Ibn Rushd itu, yakni Kasyifus Shaghir an Madzhab Ibn Rushd. Ada an Ibn Sina, ini ada yang apa namanya an Ibn Rushd. Yakni sayati siapa al-aqwam yang yufaddilul wilayah alan nubuwah, dan apa makna beberapa Asy'ariyah yang mengatakan Asy'ariyah wala yakhruj an qauli ahli sunnah wilayah afdalu minan nubuwah. Apa maknanya itu? Nanti kita akan akan bahas insyaallah kalau ada kesempatan di pertemuan kali ini. Saya kira pembahasannya syayiqah ya, ini menarik, dan banyak isu-isu yang sedang hangat di Facebook apa namanya, mungkin akan ada masuk dalam pembahasan kali ini. Ala kullin, pembahasan pertama kita pada kali ini adalah tentang makna syahadatain, yakni bahwasanya semua akidah yang kita sudah baca yang lalu, 50 akidah atau 20 sifat dengan adedatnya berapa? Ditnya berapa? 20 tambah 20 berapa? 40. Jaiz lillah berapa? 1. 41. Wajib li Rasul 4. Mustahilnya berapa? 4. 8. Jaiznya berapa? 1. Maknanya 9 kan? 9 tambah 41 berapa? 50 akidah ini semuanya masuk di dalam syahadatan. Di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya itu ada apa namanya? Ada 50 sifat. Dahsyat kan? Di dalamnya ada 50 sifat, dan kitab yang paling afdol membahas pasal ini kitabnya siapa itu namanya? Al-Imam As-Sanusi, Ummul Barohin di akhir. Ketika Ummul Barohin itu kitabnya itu terdiri daripada 3 bab ya. Bab yang pertama tentang akidah saja tanpa dalil, kemudian dalil akidah, kemudian bagaimana semua akidah itu masuk dalam kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok, wajami'un makna alladzi taqarrara syahadatal islami fatrohil mira, yakni, dan yang mencakup kata-kata yang mencakup semua yang taqarrar, semua yang qad taqarrara fima yajibu yastahilu wa yajuzu lillahi walir rasul, semuanya ada di dalam syahadatal Islam. Fasyahadatul Islam fa'il daripada apa? Jami'. Fajami'un syahadatul Islam. Yani syahadatul Islam yajma'u makna ladzi taqarrara fatrohil mira. Yani fatrohil mira, jangan berdebat. Lah, syahadatul Islam, 2 syahadat. Ini menunjukkan bahwasanya Anda kalau nak masuk Islam kena menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja, Anda kena juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kaum sekarang
mengatakan bahwasanya cukup beriman kepada Allah saja, tak payah beriman kepada Rasul, sudah dianggap masuk Islam dan najin masuk surga. Hadza kadibun. Beriman kepada Rasul, alif ba ta'nya Islam. Alif ba ta'nya Islam maknanya basicnya Islam. Anda kena beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam syahadatain itu, di dalamnya ada semua akidah. Karena itu untuk masuk ke dalam Islam tidak diterima kecuali menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena di dalam syahadat itu ada 20 sifat, ada 50 sifat yang mesti Anda ketahui sebagai sebagai muslim. Sekiranya Anda itu melafatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara tidak langsung Anda meyakini dan melafatkan 50 sifat tersebut, karena itu tidak boleh masuk Islam kecuali menggunakan syahadatain. Kadangkala apakah saya boleh masuk Islam menggunakan subhanallah? Tidak boleh. Astagfirullah? Tidak boleh. Mesti menggunakan syahadatan. Dan kata-kata syahadata menunjukkan bahwasanya memang mesti menggunakan kalimat asyhadu. Tidak boleh selain menggunakan kalimat asyhadu. Tidak boleh Anda menggunakan kalimat a'lamu wa atayakon. Tidak boleh. Mesti menggunakan kalimat asyhadu, karena di sana itu ada semacam isyarah bahwasanya keyakinan Anda tentang keesaan Allah, ketuhanan Allah dan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mesti levelnya sama seperti Anda menyaksikan secara langsung. Dan beza ya, syahadah kan minal his kan. Minal his maknanya keyakinan Anda mesti levelnya sama seperti his, dan keyakinannya ilm atau mujarradul yakin tidak sampai derajat syahadah bil his. Karena itu mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menggantikan asyhadu dengan selain asyhadu, karena kalimat asyhadu yu'abbir anil ma'nal khas mimma la yu'abbiruhu ghairuhu minal kalimat. Dan memang beberapa ulama memang ada istimbat, ada kitab namanya Asrarul Aqliyah. Kalangan siapa itu? Ibnul Muqtarah, sahih. Ibnul Muqtarah Asrarul Aqliyah fi kalimatin nabawiyah ya. Asrarul Aqliyah fi kalimatin nabawiyah. Apa itu? Nanya mereka salah seorang ulama itu istimbat akidah daripada azkar. Jadi setiap zikir yang direkomend oleh Rasul, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, atau apa-apa zikir-zikir yang ada rekomend daripada Rasul, itu bukan calang-calang. Di dalamnya itu pasti ada akidah. Karena itu orang-orang yang berzikir memahami makna-makna akidah itu, usul ilallahnya itu cepat. Mendapatkan feel-nya itu cepat. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah 1000 kali pun tak tenang-tenang kita punya hati, tak ada feel. Kenapa? Kita tidak pernah kita tidak mengetahui apa maknanya. Semakin dalam Anda mengetahui makna la ilaha illallah, pahalanya itu semakin besar dan Anda akan mendapatkan feel-nya. Itu yang namanya tadabbur, ta'ammul. Wahada bukan makom orang-orang biasa, itu makomnya ibarat akademik itu makomnya profesor. Itu makom orang-orang hebat itu. Karena itu ulama hada ulama, bukan orang-orang biasa. Jiddan. Baca mana? Wa bayanu ma dzakarahu Fathul Mirah, di Fathul Mirah. Takmilah ayat di situ baris kedua, wa bayanu ma dzakarahu anna al-jumlatul ula nafat al-uluhiyyata syahadatal Islam. Syahadah ada dua kalimat kan, asyhadu alla ilaha illallah yang pertama, yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jiddan. Wa bayanu ma dzakarahu anna al-jumlatul ula, jumlah yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah nafat al-uluhiyyata an ghairihi ta'ala wa athbatatha lahu ta'ala. Nafatil uluhiyah, bahwasanya menafikan uluhiyah fil waqi', bukan fi dzihn, karena yang ada di dalam orang-orang kafir itu semuanya adalah Tuhan, di dalam otak mereka. Apakah ada masalah antara percaya itu di dzihn Tuhan bagi orang di dalam syahadat? Yang problem adalah kalau Anda meyakini uluhiyah fil waqi'. Karena fil waqi' ada yang mempunyai takdir. Sof tengok. Anal jumlatal ula nafatil uluhiyah an ghairihi ta'ala wa athbatathu
lahu ta'ala, yakni uluhiyah yang Anda yakini daripada mungkin di di Batu Kif itu apa namanya? Murugen yang yang diyakini itu adalah Tuhan. Anda meyakini itu Tuhan. Tapi apakah fil waqi itu memang benar-benar Tuhan? Hadza huwa. Yakni itu menafikan uluhiyah fil waqi. Adapun ketuhanan yang diyakini oleh orang kafir di otaknya mereka, apakah bisa dinafikan dengan kalimat syahadah? Itu kan la ma'buda bihaqqin. Yang ada di dalam otak Anda itu ma'bud tapi laisa bihaq. Tidak. Itu Itu tidak berhak untuk disembah. Ayo. Atau huwa laisa ma'budan aslan. Kemudian wa haqiqatul uluhiyyati al-ibadatu bihaqqin. Hakikatul uluhiyah al-ibadah bi hakadha huwa uluhiyah. Hakikat daripada makna uluhiyah al-ibadah bihak, berhak untuk disembah. Itu makna mutabaqah daripada uluhiyah. Kemudian makna luzumnya apa? Wa yalzamu minha istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Aywa hadha huwa, yakni ini adalah makna lazimnya. Wa yalzamu daripada al-ibadah pihak berhak disembah, maknanya dia tidak perlu kepada selainnya dan selainnya perlu kepada dia. Imam Sanusi menjadikan makna ini makna mutabaqah. Yang mana makna mutabaqah ini akan yalzaminhu jami'ul aqaid al-marrah. Wadih ya? Ayo. Fa haqiqatul ilah al-ma'budu bihaqqin wa yalzamu minhu annahu mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Fa ma'na la ilaha illallah al-haqiqi la ma'buda bihaqqin fil waqi illallah. Fil waqi. Wa ma huwa makna fil waqi? Fil kharij. La ma'buda fil kharij illallah, li anna fil kharij ini menurut saya mahatul kalam di situ, karena waqi ini yang mempunyai athar. Yakni kalau Anda mempercayai ada Tuhan fil kharij yang menciptakan Anda selain Allah, ada masalah. Ada kalau ada orang hanya berfantasi saja, apakah problem? Saya tak kira ada ada problem. Tapi kalau Anda meyakini di dunia nyata ada Tuhan selain Allah, anta takhruj minal qad kharajta minal Islam. Aywa. Wa ma'naha bi tariqil luzum la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. Aywa. Fa tafsiru Syekh Sanusi Fatafsiru Syekh Sanusi alladhi dzakarahu fi sughra bil lazim la bil haqiqah. Fi sughra, apa itu sughra? As-sughra huwa umil barohin, yakni beliau mempunyai sughra dan syarahnya syarhu sughra ama aqidatu sughra namanya umil barohin. Di atasnya lagi namanya al-wusta, kemudian al-kubra, umdatu tahqiq wa aqidatu ahli tauhid itu. Yang kubra itu. Subhanallah, mungkin saya tuh berniat mengerjakan semua kitab Imam Sanusi. Ya, saya Said Wada menyuruh saya buat itu sejak 2 tahun yang lalu. Tapi busy terjebak dengan Jawharatul Tauhid, kita selesai. Ayo. Wa inna makhtarahu li kauni istilzamihi lil aqaidil mutaqaddimati adhhar min istilzamil ma'na al haqiqi laha. Yakni kenapa Imam Sanusi itu memilih makna lazimnya daripada makna mutabaqahnya? Ya karena istilzamnya makna lazim ini, makna iltizam lebih jelas untuk akidah 20 itu, untuk akidah 50 itu daripada makna hakiki. Tidak ada masalah. Ayo. Fa idza 'alimta dzalika fa'lam anna al-istighnaa'a yastalzimu wujuba. Sekarang Imam Bajuri akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul itu semuanya masuk dalam akidah syahadatul, semuanya masuk di dalam syahadatul, di dalam kalimat syahadatain. Bagaimana? Yang pertama, la ilaha illallah. Kata-kata ilah. Apa makna kata-kata ilah? Fa'lam annal istighna. Kan ilah kan apa? Al-mustagni an kulli ma siwahu. Dia tidak perlu dengan selainnya, dan selainnya perlu kepada dia. Kata-kata ilah di sini mahalus syahid. Dengan adanya kata-kata ilah yang maknanya secara lazim, dia tak perlu kepada selainnya. Di dalam makna itu banyak sekali masuk akidah. Yang pertama apa? Yastalzimu wujuba wujudihi. Yastalzimu wujuba wujudihi wa qidamihi wa baqaihi wa mukhalafatihi lil hawadis wa qiyamihi binafsihi wa tanzihi anin naqais. Karena al-istighna tidak perlu kepada selainnya,
maknanya akan menafikan perkara-perkara yang yuhimul hudud, yushiru ilal hudud, dan diantara perkara-perkara yang yushir ilal hudud itu dinafikan dengan apa? Wujubul wujud, kidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, dan qiyamuhu binafsihi, dan tanzihuhu anin naqais. 6 perkara ini kalau dia itu hadis pasti ada. Pasti ada. Mukhalafah lil hawadis. Kalau dia itu mumatsalah, pasti dia itu apa namanya? Hadis. Kalau dia itu punya naqais, pasti dia itu hadis. Pasti semacam itu. Ayo. ويدخل في ذلك السمع والبصر والكلام ولوازمها. ويدخل في ذلك أي ويدخل في تنزيهه عن النقائص السمع والبصر والكلام ولوازمها. Yakni masuk di dalamnya itu sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat ma'ani. Kalau tanpa adanya sifat ma'ani, Allahu nakis. Bagaimana tidak mempunyai sifat kalam, tidak mempunyai sifat basor, wala sama. Dan ketika sifat-sifat itu ada, secara otomatis sami'an, basiran, mutakaliman sudah akan masuk. Sila binaan alal qauli bil ahwal. Aywa. إذ لو لم تجب له هذه صفاته لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. Aywa, kalau tidak mempunyai sifat-sifat ini, pasti Allah itu apa namanya? Kurang. Dia perlu untuk yang menciptakan perkara-perkara itu, atau perlu untuk apa namanya? Zat-zat yang lain yang menghalau kekurangan-kekurangan, karena Allah tidak bisa berbicara, tidak mendengar, tidak apa namanya? Tidak melihat. Ayo. فهذه 11 عقيدة من المستحيلات يستلزم أيضا نفي وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه وإلا لازم افتقاره إلى فعل ذلك الشيء أو تركه. Yani wa yastalzimu aidan nafya wujubi fi'li syai'in minal mumkinat aw tarkihi. Yani akidah tanzihuhu anin naqais secara otomatis menjadikan Allah itu tidak wajib untuk berbuat perkara yang mumkinat. Lianna kalau Allah wajib berbuat mumkinat, Allahu nakis. Li'annahu yahtaju ila ghairihi atau la budda an yatrukahu. Ayo. Wa illa lazim iftiqaruhu ila fi'li dzalika syai'. Kalau Allah itu wajib melakukan sesuatu, maknanya Allah itu perlu kepada sesuatu itu. Wa fi'lullah mughayyirun anillah li'anna fi'lullahil hadits. Sahwadala. Ayo. Liyatakammala bihi. Liyatakammala bihi, agar Allah itu semakin sempurna. Kemudian fahadhihi aqidatul jaiz. Fahadhihi aqidatul jaiz. Fa jumlatu mastalzamahul istighna 23 aqidah. So, tengok. 11 daripada wajibat, 11 daripada apa? Mustahilat, 1 daripada jaizat. 23 dari apa? La ilaha illallah saja. Hadza huwa kaifiyatul indiraj. Sila. Semuanya ketika Anda tengok semuanya akan berputar daripada makna apa? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Al-ma'bud bihaq wa yastalzimuhu mustaghnin an kulli ma siwahu wa siwahu muhtajun ilaihi. Daripada situ akan apa namanya? Semua akidah akan masuk ke situ dengan cara yang sudah saya sampaikan. Ayo, kemudian wa amma al-iftiqaru fa yastalzimul hayata wal qudrata wal iradata wal ilm ولوازمها وهي كون حيا وقادرا ومريدا وعالما بناء على القول بالأحوال. يعني وغيره يفتقر إليه karena selain Allah perlu kepada Allah, maknanya Allah itu mesti mempunyai sifat haya, apalagi qudrah wal iradah wal ilm. Karena tanpa adanya 4 sifat ini, bagaimana Allah bisa untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh hambanya? Macam mana? Betul apa tidak? Badrul perlu kereta. Allah kena menciptakan kereta kan untuk Badrul. Menciptakan kereta perlu kudrah. Kudrah perlu iradah. Iradah perlu ilm. Dan 3 ini perlu haya. Perlu bukan perlu ya. Bukan perlu ila ghairi, ini perlu ila nafsi. Walihada kata-kata perlu saya mungkin salah. Yakni yastalzimu yang betul. Yastalzimu. Ayo. Sila. Yastalzimu aidan al-wahdaniyah. Jelas, yastalzimul aidan al-wahdaniyah. Karena tanpa adanya wahdaniyah, niscaya keretanya Badrul tidak akan tercipta. Ayo. Fahadhihi tis'atu minal aqaidil wajibat wa mata wajabat hadhi sifatu istahalat addaduha. 9 ini wajibat. Ketika ada 9 ini istahala addaduha.
9 tambah 9 berapa? 18. 18. Ayo. فهذه 9 من العقائد المستحيلات فجملة ما استلزمه الافتقار 18 عقيدة. 18 akidah. Jadi 23 tambah 19 berapa? Tambah berapa? 18, 19? 18 berapa? 41. 41. Dari la ilaha illallah ada berapa? 41. Cecit dan. Kemudian فإذا دمت ل23 السابقة كان المجموع 41 الواجب له تعالى منها 20 والمستحيل عليه 20 والجائز عليه 1. wahid. Mumtaz. Faqad istamalat. فقد اشتملت الجملة الأولى على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة. Maka jumlatul ula yaitu la ilaha illallah di dalamnya ada 41 akidah, 41 sifat. Yang 41 sifat itu ada apa namanya? Ada wajib, jaiz dan mustahilnya semua. Kemudian jumlah tsaniyah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata-kata Rasulullah. Nahnu nuthbitu li Muhammad ibn Abdillah wa huwa apa namanya? Ar-risalah. Wa ma makna ar-risalah? Ayo. والجملة الثانية فيها الإقرار برسالته ويلزم منه تصديقه في كل ما جاء به. Wa yalzamu minhu tasdiquhu fi kulli ma jaa'a bi. Jelas kalau dia itu kita mengakui bahwasanya orang yang namanya Muhammad bin Abdillah itu Rasulullah, kita mesti meyakini kebenaran semua yang dibawa oleh Muhammad bin Abdillah ini. Tanpa itulah untuk apa kita meyakini apa namanya? Kerasulannya itu min lawazimi tasdiq. Maknanya selama Anda mengakui fulan ini adalah Rasulullah, Anda mesti amik sampai Z apa yang dia kata. Karena yang dia sampaikan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa yandariju fihi wujubu sidqir rusul. Jelas wujubu sidqir rasul karena Rasulullah wa illa yalzamul kadzib 'ala Allah. Sidik wa amanah karena Rasulullah semuanya untuk menyampaikan hukum dan untuk tahakkuk makna risalah mesti ada 4 sifat ini. Wa idza lazima 4 sifat ini istahala alaihi diduha. Istahala alaihi ada 4 kali 4 tambah 4 berapa? 8. Dan selama nahnu nuthbitu li Muhammad ibn Abdillah ar-risalah wa laisa uluhiyah fatakunu basyaron. Walih ya. Fatakunu basyaron. Fa bisa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu a'radul basyariyah. Kenapa? Untuk takkid bi annahu laisa ilahan. Tapi a'radul basyariyah yang sekiranya tidak menjadikan Rasul itu bukan Rasul, tidak menjatuhkan martabatur risalah. Ayo. Wa amanatihim wa fatanatihim wa tablighihim lima umiru bi tablighihi lil khalq wa yandariju fihi aidan istihalat al kadhib wal khiyanati wal ghaflah wal kitman alaihim. ويندرج فيه أيضا جواز جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. أيوة يعني جواز الأعراض البشرية yang tidak yukhil fi maratibihimul aliyah. Kemudian وهذه جملة أقسام الحكم العقلي الثلاثة المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. Dan ini adalah 3 hukum akli yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk di dalam kata-kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo. فقد بان لك تضمن كلمة الشهادة لجميع العقائد المتقدمة ولعلهما لهذا المعنى مع اختصارهما جعلهما الشارع ترجمة عما في القلب terjematan amma fil qalbi minal iman, yakni wala allahumma, yakni dan mungkin saja karena dahsyatnya zikir la ilaha illallah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena di dalamnya ada 50 akidah secara bersamaan. Walaupun kita mengetahuinya bitartib, tapi memang itu ada di situ daf'atan wahidah. Karena dahsyatnya kalimat ini, syari' menjadikan kalimat ini sebagai tarjamah amma fil qalb. Yakni kalau Anda nak mengungkapkan ketuhanan Allah dengan semua sifat kamaliyah dan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua sifat yang wajib bagi Rasul, Anda tidak perlu menyebutkan 50 sifat ini satu persatu. Cukup Anda mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mewakili seperti Anda menyebutkan 50 sifat. Hadza huwa ma'nahu jawami'ul kalim. Lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Kalau banyak orang sekarang bebelul kalim.
maknanya Bapak, kelafatnya banyak, maknanya apa namanya? Sikit. Allah yastur, Ustaz Badrul. Allah yastur. Allah yastur. Sila. Walam yuqbal min ahadil imani illa bihima ma'al qudrati alaihima wa qad nassal ulama'u ala annahu la budda min fahmi ma'nahuma walau ijmalan wa Aywa. illa lam yantafi an-natiqu bihima. Dan ulama mengatakan kalau Anda itu nak berzikir atau nak masuk Islam, minimal Anda itu mesti mengetahui makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ijmalan, maknanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mesti mengetahui secara apa namanya ijmal. Tidak perlu Anda sampai bisa istinbat sampai 50 sifat. Ada maqamul ulama il arifin. Walaisa maqam orang-orang biasa itu. Cidan. Fal makna, baca. Fal makna intafal ma'budu bihaqqin fil waqi' illallah. Fal ma'na intafal ma'budu bihaqqin fil waqi'i illa Allah kama yasihu ja'luhu mansiban ala ma Munsabban ala ma fi dhihnil mu'min. Yani intafal ma'budu bihaqqin fil waqi' illallah. Makna ini seperti bisa untuk dijadikan tentang apa yang ada di dalam otaknya orang mukmin, li'annahu yatasawwaru afradal ma'bud bihaqqin ala sabil farad. Karena yang namanya dhihin itu bisa untuk mereka di dalam otaknya beberapa Tuhan. Walaupun Anda mukmin, oh Tuhan itu ada 10, tapi semua itu bukan ma'bud bihaq, bukan Tuhan yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. thumma yahkumu 'alaiha bin nafi illa Allah lakin la yahsulu ar-raddu 'ala al-kuffari illa bi'tibari al-waqi'. Akan tetapi la yahsul radd 'alal kuffar illa bi'tibaril waqi'. Karena kita itu, karena orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, mereka menjadi kafir tidak hanya dengan meyakini di otak ada Tuhan. Kalau hanya masalahnya hanya itu, basit hada. Tapi mereka meyakini yang ada di otak saya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam realita, dalam waqi'. Maknanya Tuhan-Tuhan yang yang ada dalam otak saya itu Tuhan Zeus, Tuhan apa, semuanya itu memang ada di waqi' dan memang saya sembah. Memang semacam itu. Itu orang-orang orang-orang kafir. Ayo. ولا يصح أن يكون منصبا على ما في ذهن الكافر لأن ما في ذهنه من الأصنام ثابت لا يصح نفيه. Ayo, dan bukan untuk menafikan amma fi dhihnil kafir, karena ma fi dhihnihi thabitun la yasihu nafiyu, karena mereka meyakini di dalam otak mereka. Cuma apakah yang mereka yakini itu thabitun fi nafsil amr? Hadzal ladzi yanfihi kalimatus syahadah. Wallahu a'lam. Kejap, ada beberapa masail tadi itu saya tengok. Kejap ya. Itu di setelahnya apa di sini ya? Di sini kata silap. Soft tengok. Saya kirim tadi kan beberapa di grup, tapi yang ini lupa saya kirim. Az-zikir bil qalb nau'an. Baca ini. Az-zikir bil qalb nau'an. Az-zikru bil qalbi naw'an. So, az-zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan qalb. Wa zikir qalbi lebih afdal daripada zikrul lisani. Wa zikrul qalbi ada dua macam. Apa itu? Ahaduhuma at-tafakkur fi 'azamatillahi subhanahu. At-tafakkur fi 'azamatillah itu juga zikrul qalbi. Hadza wa tafakkur fi 'azamatillah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hadza maqamul khawas. Hadza man ya'riful ilmul kalam hakiki, bisa untuk tafakkur fi 'azamatillah tanpa ulama tauhid. Jadi kalau dia bukan ulama tauhid atau ilmu kalam, yasub tafakkur fi 'azamatillah, karena ulama atau ilmu yang membahas tentang 'azamatillah mendalam adalah ilmu kalam. Dibid'ahkan pula. Ya nifa ma'nahu fa yakunu tafakkur fi 'azamatillah bid'ah juga. Ayo. Wal akhar zikrullah inda amrihi wa nahyi. Nah, yang kedua adalah zikrullah inda amrihi wa nahyi. Ketika Anda ini khomer, tadi lah hadza muharramun minallah. Ada azan naji, langsung hati Anda langsung nak pergi ke hadza juga termasuk apa? Zikrullah. Yani inda amrihi wa nahyi. Kemudian apa? Wa dzalika bil azmi al musammam 'ala al imtithal.
bil azmil musammam, Anda mengkuatkan niat untuk apa namanya? Untuk melakukannya. Kemudian wal awwalu afdal min ats-tsani. Wal awal afdal min ats-tsani, jelas itu. Karena yang kedua, hatta ghairul ulama bisa. Kita pun kalau ada adzan, kita mesti datang ke masjid, bisa kan? Hatta orang-orang yang jual kedai runcit atau apa di Jidan. Tapi apakah bisa orang-orang yang semacam itu yang tidak pernah belajar ilmu kalam atau belajar ilmu atafakkur fi azomatillah? Tidak ada. Mereka ghafil, banyak ghafil anillah. Yang penting mereka itu tidak maksiat, sudah bagus. Ayo. Wathani afdal min dzikri lisani faqat. Jelas, wathani afdal min dzikri lisani faqat. Jelas. Yang kedua, ingat, ini nak sholat, ini adalah haram, lebih afdal daripada anta hanya berzikir subhanallah, subhanallah. Tapi bisa untuk bermaksiat. Karena dzikrul lisani la yalzam minhu dzikrul qalbi. Ayo. فما وقع بين العلماء من الاختلاف في أفضلية الذكر اللسان على القلب يجب أن يحمل كما قال القاضي على ذكر القلب تسبيحا وتهليلا بلا لسان وإلا فالنوعان الأولان أيوة يعني kalau ada khilaf mana yang lebih afdal, dzikrul qalbi atau dzikrul lisani, khilafnya kalau mana yang lebih afdal, kalau Anda cakap subhanallah di hati atau subhanallah fil lisan, itu khilafnya. Tapi kalau zikrul qalbi yang nau'an tadi itu zikrullah indah tafakkur bi azomatillah atau apa? Nahyi wa amri. Atau inda nahyi wa amrihi la khilafa fi anna hadzal nau' afdal min dzikril lisani. Khilaf itu kalau Anda berzikir subhanallah 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 atau Anda berzikir di hati subhanallah subhanallah, mana yang lebih afdal itu? Ayo, kemudian وإلا فالنوعان الأولان من أذكار القلب لا يساويهما ذكر فضلا عن أن يفضلهما yakni dua macam yang awal itu tidak bisa disamai oleh zikir, apalagi zikir melebihi daripada dua macam itu. Li anna hadza anwa'ul zikrul khawas, ada zikrul qalbi ada. Ya, kemudian saya sudah yang ini saya kirim ke apa namanya ke grup. Qala al-Is bin Abdissalam ada. Oke. قال العز ابن عبد السلام الذكر كله لا يكون إلا بجملة اسمية أو فعلية. Is bin Abdissalam mengatakan bahwasanya zikir tidak bisa kecuali dengan jumlatun ismiyah atau fi'liyah. Di FB kan beberapa waktu yang lalu kan gaduh pasal zikir hu kan. Atau Allah, tidak ada dalilnya, tidak ada apa namanya dalilnya. Is bin Abdissalam wafaqahu, bahwasanya yang namanya zikir mesti dengan jumlatun khobariyah atau jumlatun apa namanya fi'liyah. Sekejap dulu. Ayo. Faqaulu dzakir Allah muqtasiran alaihi minal bid'ah. Minal apa namanya? Minal bid'ah wa af'alil jahalah wa nahwuhu lil balkini wa sallamahu ba'du ashabina. Sof tengok, minal bid'ah. Nah, bidah, maknanya yang cakap itu bidah itu benar. Tengok. Bagaimana taklikannya? Ada taklikannya daripada siapa itu namanya? Siapa ini tak tahu ini siapa namanya ini? Marwan Husain Abdullah As-Solihin Al-Bujawi. Tengok taklikannya. Aqulu yundar fi nisbati hadzal qawli li Ibnu Abdissalam. Aywa, yundar. Fi'lan ini yundar. Aina Ibnu Abdissalam qala hadza. Yundor finis batil qaul. Ini kan klaim kan. Klaim bahwasanya Ibnu Abdissalam mengatakan semacam ini. Is bin Abdissalam bukan calang-calang, Suf ya. Tuh hatta dalam fikih pun awwaluman allafa fil qawaid Is bin Abdissalam, bukan calang-calang Is bin Abdissalam. Syekh Said Foda pun banyak menukil pendapatnya Is bin Abdissalam. Katanya mu'aliknya aqulu yundor finis bati hadzal qaul Ibnu Abdissalam. Kenapa? Karena ada beberapa ahadits yang yusarrih diperbolehkannya zikir dengan apa namanya? Dengan kalimat mufradah. Macam mana itu? Sila dibaca sekarang. Bal akhraja Ahmadu fi musnadihi wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad wa lam yukharrijahu wa sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Maknanya kalau Hakim mengatakan hadza sahihul isnad wa lam yukharrijahu ay wa lam yukharrijuhu al-Bukhari wal Muslim, di dalam apa namanya di dalam sahihnya, maknanya ada sahihun ala syartish syaikhain. Ayo. Wasahahu adz-Dzahabi wal Dzahabi muridnya Ibn Taimiyah. Dzahabi, apa lagi anda? Sila. Wal Baihaqi fi Sunanihi al-Kubra an Asim ibn Abi Najwad an Zirri an Abdullah
غير بلال فإنه هانت عليه نفسه. Kalau ada titik-titik itu maknanya ada kalimat yang dihadzuf karena tidak ada kena-mengena dengan mahalus syahid. Ayo. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وجعل يقول أحد أحد Ahad. Yakni ketika Bilal itu masih awal-awal Islam dulu, kan diseksa oleh apa namanya? Diseksa oleh sayyidnya. Apa zikirnya Sayyidina Bilal? Ahad. Ahad jumlah khobariyah apa mufrad? Mufrad. Maknanya zikir dengan kalimat mufradah itu boleh. Nanti Wahabi akan cakap, loh ini kan ahad, bukan Allah, bukan hu. Loh, ini bukan cakap pasal. Subhanallah, tidak bisa untuk apa namanya? Yaro hadhihi mas'alatan kulli, hadhihi mas'alatun kulliyah. Faqat nadharuhum muqtasirun ala apa namanya? Kepada juz'iyat. Subhanallah, karena mazhabnya mazhab apa namanya? Hissi, semacam itu memang. Ayo. Wa akhrajal Imam Ahmad. Akhrajal Imam Ahmad. Apa lagi? Imamuna walaisa imamuhum. Ayo. Yani wa fa'ala Imam Ahmad bari'un minhum. Ayo. An Thabitin an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan ada hari kiamat sampai di apa namanya? Di bumi tidak ada yang cakap apa? Allah itu khobariyah apa mufradah? Mufrad, ada mufrad. Allah mansus. Rasul cakap bid'ah kah zikir semacam ini? Ayo. Kemudian Waqala Syu'aib al-Arnaud. Apalagi kurang lagi Arnaud ini. Ada muhaqqiqukum. Ayo. Isnadu sahih ala syarti Muslim. Isnadu sahih ala syarti Muslim. La haula wala quwata illa billah. Ada tomah alaihim yani. Fa ahad ismun min asma'ihi ta'ala dzakara bihi Bilal radhiyallahu anhu wa lam ya'tarid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bal madahahu bil hadits. Kalimat ahad adalah apa namanya? Zikrun yang dilantunkan oleh Sayyidina Bilal dan Nabi tak komplain pun, malah memujinya. Tengok itu di azab yang ada di otaknya apa? Ahad. Nabi memujinya, bukan ahad bid'ah ya Sayyidina Bilal kata ya bid'ah. Semacam itu Nabi. Wallahi haram ya Syekh. Wallahi haram hada. Ayo. Amma qadiyatul jumlatil ismiyyah wal fi'liyah faminal jaizi takdiru ma'na. Ya, ada pun ya di pertama. Oke lah mesti jumlatun fi'liyah atau jumlatun ismiyah. Kan bisa ditakdir kan? Ya mesti jumlatun apa namanya? Mesti jumlatun fi'liyah yakni madza akalta khubzan. Biasa kan? Karena apa namanya? Nahnu nahdhifuhu liwujudi dalalah alaihi lil ilmi bihi. Walaupun tidak disebutkan, tidak maknanya itu apa namanya? Tidak ada. Mufrad. Mungkin itu adalah apa namanya? Khobariyah. Bitakdir. Kalau salamna annahu la dzikra illa bil jumlah apa namanya? Khobariyah min asal la nusallim hada aslan. Idza salamna anna adzkar yang mufradah itu fihi mahdhuf. Mahdhufnya apa? Ala yaliku bil hal, terpulang kepada anta. Tapi kan mukhatabnya kan tidak faham loh. Iya, kalau mukhatabnya manusia, apakah orang ketika berzikir yukhatibun nas? Yukhatibullah, fallahu alimun bil hal. Jangankan zikir dengan jumlah mufradah. Zikrul qalbi loh boleh tanpa ada apa namanya? Tanpa ada lafaz. Lah kok dalla cuma dengan apa namanya? Kalimat mufradah saja. Syekh Gharib kemudian cakap hu dibid'ahkan. Allah tidak boleh. Apa maknanya Allah? Ahad. Apa maknanya? Syekh Gharib ya ini orang-orang yang apa namanya terlampau, menurut saya terlampau stuck dengan beberapa hadis yang beliau apa namanya yang dia tengok dan tidak tengok hadis yang lain. Teruskan bacanya. Wa mas'alatul muqaddar wal manwi lil ahdi dhihni wa dhikri wal ilmi bihi kathirun isti'maluhu fil lughah. Biasa kalau ada apa namanya? Mahdhuf lil ahdi dhihni, ahdi dhikri, lil ilmi bihi. Biasa itu kan, biasa dalam bahasa itu biasa itu. Madza akalta? Khubzan. Aina dhahabta? Ila aina tadhhab? Ila aina satadhhab? Indonesia. Apa maknanya itu? Hal Indonesia jumlah apa namanya kalimatun la makna lahu atau jumlah ghairu mufidah atau kalam ghairu mufid.
Kalau dia ghairu mufid, kenapa ketika saya cakap Indonesia, Anda diam? Sawalah, alaisa jumlah mufidah itu yahsunu sukutul mutakalim. Maknanya ini yahsunu sukutul mutakalim. Nahnu nuqaddir. Wa madza tuqaddir? Hadzal ilmi bihi ya Syekh. Maklum. Aidzahabtu ila Indonesia. Biasa semacam itu di dalam bahasa Arab. Ya repot. Kalau belajar nahwu hanya sampai jurumiyah, mungkin di jurumiyah tak ada babul hadzaf qut. Jadi hal semacam ini apa namanya? Tak paham. Ayo. Kama yuqaddaru li bismillahirrahmanirrahim muta'allaqan manwiyan yaliku bil maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqaddar. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'alifu. Mau makan. Bismillahirrahmanirrahim apa? Akulu. Ya, nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Asyrabu. Tak yah cakap. Lil ilmi bihi. Alama yaliku bil hal ya Syekh. Orang diadab. Sayyidina Bilal diadab. Ahad. Apa maknanya? Hadzalah syekh. Yang apa namanya semua ini yang penting adalah apa namanya? Allahu ahad. Allahu ahad. Semua ini hanya nak memalingkan aku daripada Allah Subhanahu wa taala. Alama yaliku bil hal. Biasa orang berzikir hu karena dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai tidak perlu apa namanya nama, hanya perlu apa namanya? Dhamir. Problemnya di mana? Nanti kalau berzikir artis-artis Korea bingung nanti tidak dibid'ahkan. Ini berzikir berzikir Allah Subhanahu wa taala dibid'ahkan. Balik nanti ini. Ayo. Walaysa muradu dzakir bil ismil mufrad mukhatabatal ghairi bi jumalin mufidah. Ayo, bukan dzakir itu dengan jumlah dengan mukhatab Allah mukhatabatal ghair, bukan. Kalau maksudnya mukhatabatal apa namanya cakap dengan orang lain mesti kena dengan jumlah mufidah, bisa Anda komplain. Apakah berzikir nak sembang dengan orang? Tidak kan? Ayo. Bal adzikru huna lafdhan wa ma'nan munhasirun fi dzati dzakiri qalban wa lisanan. Qalban wa lisanan. Fi dzati dzakir, yakni saya nak mengingatkan diri saya dengan Allah, mungkin dengan jumlah fi'liyah, khobariyah atau dengan mufrad atau hatta dengan saya tengok orang saja. Alaisa apa namanya? Tuk guru, ustad, habaib. Itu apa namanya? Yudhkarullah inda ru'yatihi, alaisa kadzalik. Para ustadz, para ulama itu apa namanya? Sya'airullah ya Syekh. Sya'airullah, masjid, sya'airullah. Saya nak ingat Allah dengan tengok masjid. Bisa apa tidak? Tidak ada masalah. Saya tidak perlu untuk apa namanya? Berzikir untuk mengingat Allah. Saya tengok masjid, saya tengok tok guru, saya tengok ustadz, saya tengok habib. Kenapa? Li'annahum sya'airullah. Masjid sya'airullah fi ardi wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min apa? Fa innaha min taqwal qulub. Min taqwal qulub. Ayo. Ini Saya nak mengingat Allah dengan kalimat hu. Tak boleh kah? Tak boleh. Bid'ah. Wes macam mana saya nak mengingat? Kena berzikir seperti yang Nabi ajarkan ini. Nabi ajarkan ada Allah ahad ya memang kena Allah dan ahad saja repot. Kalau cakap Anda semacam itu nanti kereta pun juga bid'ah. Nabi tidak ajarkan, repot. Ya memang banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu. Banyak orang-orang itu mengatakan, nahnu la naqul illa bil kitabi wa sunnah. Bukan di situ masalahnya ayuhan nas. Bukan di situ. Dari nahnu naqulu bil injil wa taurah ya ini. Kita ini juga ahli sunnah. Kita juga muslim. La naqulu illa bil kitab wa sunnah. Masalahnya bukan kitab wa sunnahnya, kaifiyatu fahmil kitab wa sunnah. Bagaimana caranya? Mu'tazilah menggunakan komik ya ini. Atau Syiah menggunakan novel. Kemudian nestambit ahkam daripada novel apa itu namanya? Novelnya Barto apa namanya? Romeo and Juliet. Hal hakada tufhamul madzhab? La. Madhab Mu'tazilah bukan karena itu mereka mempunyai usul selain usul kita. Mereka mempunyai usul yang sama. Mereka juga menggunakan kitab, sunnah, qiyas dan ijma. Sama. Cuma kaifiyatul faham, qawaidul faham kitab wa sunnah yang berbeda. Sekiranya kitab wa sunnah bertentangan dengan qawaid ini, tu awal kitab wa sunnah. Kita juga punya semacam itu. Ada qawaid yang kita gunakan ketika ada kitab wa sunnah. Tu khalif hadhil qawaid, tu awal kitab wa sunnah. Wahabi. Saya lebih senang selesai cakap apa namanya? Wahabi ya, bukan Mujassimah. Sebenarnya sama saja, cuma karena
akhir-akhir ini yang memang mengfamouskan mazhab itu alayat Muhammad bin Abdul Wahab, saya cakap Wahabi. Mereka juga punya. Anda kalau tengok Asas Qawaid Ibn Taimiyah, tengok di kitabnya apa namanya? Kitabnya saya Said Foda. Di sini Al-Kashifus Shaghir, semua aqaidnya Ibn Taimiyah, qawaidnya Ibn Taimiyah, epistemologinya Ibn Taimiyah. Sekiranya qawaid itu apa namanya? Bertentangan dengan kitab wa sunnah, itu awal kitab was sunnah wale satu awalul qawaid. Kenapa? Karena qawaid ini diambil daripada majmu'ul kitab wa sunnah. Jadi yang diadu bukan kitab wa sunnah kayak nah la naqulu ila bil kitab wa sunnah. Ini kami Taurah wal Injil ya nih. Kita bil Naruto wal One Piece. Ada kalam fadhi ya Syekh, wallahi kalam fadhi semuanya. Nahnu natakalam an kaifiyati fahmil kitab wa sunnah. Mana kaidah anta? Mana kaidah saya? Karena itu ketika Imam Tiftazani di awal kitab Syarhun Nasafiyah, Mu'tazilah awal khusumina. Kenapa? Karena mereka yang pertama membuat kaidah tu awal biha wa tufham biha kitab was sunnah. Kita juga punya kaidah itu. Kita bertanding kaidah, bukan bertanding kitab was sunnah. Hada syekh mafrugun minhu. Selama Anda Islam, Anda mesti pakai kitab was sunnah. Kalau Anda bukan Islam, silahkan pakai Injil, pakai Taurat, silahkan, tidak ada masalah. Selama Anda Islam, kitab sunnah. Bukan di situ masalahnya, qawaidnya masalahnya itu. Saya tak tahu mereka itu faham apa tidak, atau tidak mau faham. Di mana-mana di Facebook marah-marah di saya punya apa tuh namanya status. La naqulu ila bima qala Allahu wa rasuluh. Ya, ini kita naqulu bima qala politikus ya nih. Ada masalatul Islam ya Syekh. Wallahu a'lam. Kemudian ballahu an yatafakkar wa la yantiq. Ballahu an yatafakkar wa la yantiq. Cukup dengan dzikrul qalbi, dikatakan Anda itu apa namanya? Tadhkur. Kemudian fi zikril qalbi wa la syakka anna dzakira idza qala Allah yutmir fi nafsihi min al ma'ani la'iqah bi jalalihi allati yahmiluha ala hadzal ismil 'azim alladhi yatanazzahu an yakuna mujarrada dzikrihi la yufidu. Ya, dzikir Allah. Pasti ada semacam makna mahdhuf di dalam hatinya yang yalik dengan apa namanya? Yang yalik dengan makom. Lah kalau seumpamanya tidak ada maknanya, kenapa dia cakap apa namanya? Allah. Hada rajul akil ya Syekh. Selama dia itu akil, labut an yuhmalu kalamul uqala ilal apa namanya? Ilal faidah mahma amkan. Tidak boleh hada laisa lahu makna, yakni Allah laisa lahu makna, yakni finnahwu mungkin menurut anta tak laisa lahu makna, tapi dia yuqaddir fi nafsihi minal kamalat allaiqah billah subhanahu wa ta'ala alladzi la tafhamuhu anta. Aywa. Aw annahu mawdu'un la mahmula lahu kalla bal adz-dzakiru. Kalla, ada maudhu' la mahmula lahu. Allah hanya maudhu', hanya mubtada, la mahmula lahu, tidak ada khobarnya. Kalla. Lah itu ada khobarnya. Mahdhuf. Anta yang tak paham mahdhufnya apa? Loh, kenapa saya tak paham? Memang dia tak seimbang dengan anta. Dia memang tak seimbang dengan anta. Kenapa? Kalau dia seimbang dengan anta, kemudian dia mahdhufkan sesuatu, anta tak paham, anta boleh komplain. Kalamuka mukhtal, kalamuka la yufidu sukutal mutakallim, atau la yufida apa namanya? La yufidu sukutas same. Ana ma'atakallam ma'ak ya Syekh, ana atakallam binafsi fali an ahdhif minal ma'ani ma'urid. Yang penting diri saya apa? Faham. Selesai masalah. Ayo. Balidzakiru bihi jama'a baina dzikrainil qalbi wal lisan. Kalau huwa macam mana? Mungkin huwa yudmir fi nafsihi huwa Allah. Boleh kah? Huwa rabbul alamin. Boleh kah? Bid'ah tak boleh. Tak payah berzikir anta. Ayo. لكونه يذكر بلسانه ويثني على ربه بقلبه ويتفكر في عظمته وآلائه عندما تتحرك به شفتاه وعلى هذا أطبق العلماء وعلى هذا أطبق العلماء العارفون والصوفية المحققون أمثال الغزالي والرازي وزروق وغيرهم. Apa nak cakap? Falan ini. Coba tengok nasnya Is bin Abdissalam gimana? Apa namanya? Yundor nisbatuhu aina yundor wala yakul aina dzukir ya nih. Kitabnya Is bin Abdissalam, kitabnya tak banyak lah. Saya sudah mengatakan di antara ulama-ulama yang sikit karang kitab Is bin Abdissalam, karena Is bin Abdissalam
banyak mengarang murid, hampir semua muridnya itu apa namanya, mujtahid, di antaranya Ibn Daqiqul Id. Ada Musbasid, satu macam Ibn Daqiqul Id sudah settle semua itu, udah settle semua. Kitabnya Ibn Abdissalam walaupun sedikit tapi apa namanya, power. Jiddan. Yakfi, jiddan. Walam takun, sekarang kita masuk ke masalah yang selanjutnya, pasal apa namanya, nubuah. Apakah nubuah itu muktasabah atau tidak? Yakni kita sebagai ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya yang namanya nubuah itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah apapun yang Anda lakukan, 24 jam Anda bersedekah, 24 jam Anda sholat, semua amal ibadah yang paling best Anda lakukan, Anda tidak akan bisa untuk menjadi nabi. Karena nabi itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu apa? Haitsu yaj'alu risalatah. Yaj'alu. Maknanya risalah ja'liyah daripada apa namanya? Minallah. Ja'liyah minallah, bukan iktisab. Bukan Anda usaha, Anda dapat nubuah. Oh, saya nak ame kampus. Saya kalau belajar 20 tahun, saya keluar gelar saya Nabi. Wah, kejap lagi ada Nabi Badrul ini. Ada Nabi Badrul. Saya kalau mondok 30 tahun, saya jadi Nabi. Tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Walam takun nubuwatun muktasabah. Walau roko fil khairi. Ayo, saya pahamnya roko. Di sini kok roki. Tak tahu, yang saya dulu saya hafal roko. Walau roko fil apa namanya, fil khairi a'la aqobah, yakni. Dan yang namanya nubuah itu bukan muktasabah, bukan Anda dapat daripada jalur usaha, tidak ada, tapi murni daripada apa namanya, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau roko, walaupun Anda itu naik atau riyadoh di dalam kebaikan, a'la aqobah, a'la masyaqqah. Aqobah itu kan apa itu? Tahu aqobah Anda? Kalau jalan itu ada yang tanjakan. Al khair wal ibadah masyaqqah al sekadalik. Walaupun Anda melakukan ibadah yang paling berat pun, Anda tidak akan bisa menjadi nabi. Anda nak berpuasa 30 tahun, Anda nak apa, ibadah yang paling berat, tidak akan bisa menjadikan Anda itu nabi. Wali iya, nabi tidak. So, apa bait setelahnya? Badzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bahkan yang namanya kenabian itu adalah apa namanya? Fadlullah yu'tihi liman yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Jallallahu wahibul minan. Baca. Walam takun nubuwatun muktasabah. Aywa, ay la yaktasibuha. Ay la yaktasibuha al-'abdu bimubasharati asbabin makhsusatin kamulazamatil khalwah wal ibadati wa tanawulil halali kama za'amat al-falasifatu. Yakni Anda tidak akan bisa. Dan tidak akan bisa. Saya ada la'anahullahnya itu tentang ya, kita, oh ini tidak, coba sekarang Fulan bin Fulan la'anahullah, tidak ada adab. Ulama la'anahullah. Imam Bajuri atau tak Imam Bajuri tak ada adab. Orang Azhar bil kamil bisa kritik Anda semua, bisa dipukul, bisa dikritik semua apa namanya graduate Azhar. Ya ini apa ya, banyak orang itu tidak memahami makna Anda menisbatkan akidah yang tak benar kepada Allah. Anda itu mengejek Allah tau. Loh, coba kalau ada orang itu mengejek presiden, perdana menteri, mengejek raja. Bukan la'anahullah saja itu di apa namanya, di FB, semua negara semuanya apa namanya keluar semua. Cuma subhanallah, zaman sekarang ini zaman-zaman yang kita nak cakap sesuatu sikit keras sikit dalam agama, kita dituduh apa namanya ekstremis, dituduh keras, dituduh apa namanya teroris. Alah, pelik. Dibilang hamba tidak akan bisa untuk mendapatkan apa namanya nubuah dengan cara apapun, dengan beribadah, makan halal, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh apa namanya
falasifah yang mereka mengatakan bahwasanya nubuah itu bisa didapatkan dengan usaha, dengan apa namanya? Dengan usaha. Bagaimana dengan riyadhah itu? Dengan riyadhah. Ayo. فالذي ذهب إليه المسلمون جميعا أن النبوة خصيصة من الله تعالى لا يبلغ العبد أن يكتسبها Khasisatun minallah. Ayo. ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا وهكذا Dan الرسالة. ditafsirkan nubuah itu adalah hamba mempunyai kekhususan untuk mendengar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syar'i, sawaun umira bitablighihi amla, begitu pula ar-risalah. Kan tetapi risalah bisyarti tapi qad marra, ya, di perbedaan antara rasul dan risalah dan nubuah di awal-awal kitab. Wa dhahabatil falasifah. Ayo. وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة للعبد بمباشر أسباب خاصة. Yakni falasifah mengatakan bahwasanya Nabi itu apa ya? Mereka itu mengatakan Nabi itu, mafhum mereka tentang Nabi itu berbeda dengan apa yang difahami oleh apa namanya? Oleh ahli sunnah tentang Nabi, minimal ahli sunnah atau Islam lah tentang kenabian itu. Ayo. ويفسرونها بأنها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات بتخلي عن الأمور الذميمة وتخلق بالأخلاق الحميدة. Apa itu nubuah? Sofaun wa tajalli. Ada suci, hati Anda itu, jiwa Anda itu steril daripada perkara-perkara yang tak oke. Karena sterilnya hati Anda bisa connect dengan ukul. Karena ukul itu, terutama aklul fa'al itu daimul faid. Dia terus akan apa namanya? Terus akan memberi orang itu ma'arif. Cuma jiwa kita yang tak mampu terima karena jiwa kita itu kotor. Kalau Anda beribadah kemudian mensterilkan jiwa Anda, akhirnya jiwa Anda itu menjadi siap untuk menerima apa namanya? Curahan faid ini. Lah, curahan faid ini dikatakan apa namanya? Nubuah, yaitu. Kalau Anda bisa menerima curahan faid itu dengan cepat, banyak, yaitu yang namanya apa namanya? Nubuah itu. Ayo. فالخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة أو أنها مكتسبة يعني خلاف بينهما في معناها. yakni khilaf antara falasifah dan muslimin, apakah nubuah itu muktasabah atau ghairu muktasabah, itu aslan mukhtalafun di dalam makna nubuah itu apa. Ayo. والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفر بها الفلاسفة وإن لم تكن من المسائل المذكورة في النظم المشهور في Nadmil Masyhur, yakni bahwasanya masail apakah Nabi itu nubuah atau enggak, di antara masail yang kafatul falasifah. Kenapa? Karena masalah ini yu'addi ila wujudin Nabi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau anta Ustaz Badrul bisa untuk mensterilkan hati anta, alam diri Nabi tuh. Wah, saya mungkin nanti ada Nabi daripada Kedah. Yang beriman banyak ke anta nanti. Sof, tengok. Sebenarnya dalam masalah ini ada nas muhim jiddan daripada maqasidul falasifah, tapi fihi nau'utul wa nau'usu'ubah. Sa'ar kalau kita mungkin baca isu yang akan datang, kita baca sikit atau macam mana. Untuk kelas kali ini nakro qalilan daripada apa namanya hidayatul murid, tentang apa khulasoh yang ada di dalam apa namanya maqasidul falasifah, tentang makna daripada apa namanya nubuah menurut falasifah. Sof, tengok. Itlaisat indahum, yani itlaisat ay an-nubuwah indahum illa ibaratun an ijtima'i thalatha khawasin fil insan. Hadha huwa. Ayo, ahaduha. Ihdaha al-ittila'u 'ala al-maghibat. Alal mughayyabat. Yang namanya nubuah itu mengetahui terhadap apa namanya? Mughayyabat. Anda tahu perkara-perkara yang gaib. Tahu dari mana perkara-perkara itu yang gaib? Ayo. Yusafai jauhari nafsihi wa syiddati ittisalihi bil mabadi'il 'aliyah. Bil mabadi'il 'aliyah, karena jiwanya itu apa namanya? Suci, dan ada connect yang sebenarnya connectnya kepada akul fa'al itu apa? 5G.
5G. Langsung apa namanya? Langsung connect. Lah, Nabi itu bisa connect ke aklul fa'al menurut falasifah dalam keadaan terjaga. Kita bisa connect ke aklul fa'al dalam keadaan tidur. Karena ketika kita dalam keadaan terjaga, panca indera kita itu lebih kuat daripada jiwa kita. Dia akan hijack. Ketika kita tidur, panca indera akan melemah. Hati kita akan lebih kuat. Karena itu, Anda mimpi pelik-pelik. Mimpi pelik-pelik itu tidak lain tidak bukan adalah apa? Siraman fuyudot daripada apa namanya? Bukan menurut saya atau ahli sunnah, menurut falasifah. Lah, orang yang mempunyai hati yang kuat, jiwa yang suci, bisa connect ke apa namanya? Ke aklul fa'al, walaupun dalam keadaan terjaga, karena jiwanya, kekuatannya melebihi apa? Panca inderanya. Wala yakunu hadza ila apa namanya? An-nubuwah atau ba'dil aulia. Karena itu kan ada namanya ya godoh. Pernah dengar kan ya godoh itu? Ahli sunnah punya tafsir? Juga punya tafsir sendiri. Hadza huwa tafsirnya falasifah terhadap nubuwah wal apa namanya? Ya godoh. Ada semacam itisol bil akal. Ketika ada orang mempunyai jiwa yang suci dan bisa mempunyai connect yang langsung kepada aklul fa'al akan memberinya maklumat. Maklumat itu apa? Ittila bil mughayyabat. Karena apa yang terjadi awal wal akhir semuanya mewujud di aklul fa'al. Dan aklul fa'al tidak pelit sama sekali. Dia akan terus apa namanya? Terus memberikan. Kita saja yang tidak mempunyai istiqdad untuk menerimanya. Nabi punya. Bagaimana cara istiqdadnya? Bersihkan Anda punya hati. Sof, tengok. Hati Anda bersih dengan level tertentu, Anda akan bisa untuk mengetahui alimul ghaibi wash syahadah. Nah, Ustaz Badrul. Sila. Min ghairi sabiqati kasbin wala ta'limin wala ta'allumin. Ayo, amin goris. Karena kenapa? Faid tanpa Anda belajar wala apa? Karena hati Anda bersih, Anda langsung apa? Connect, langsung ditransfer. Ada bluetoothnya, ada langsung ke aklul fa'al, Suf. Tanpa taklim wala kasab wala syai'. Ayo. Wa thaniyatuha dhuhuru khawarikil adat. Ada huwa dhuhuru khawarikil adat. Nubuwah adalah tampaknya khawarikul adat. Kenapa? Karena jiwanya, nafas yang ada pada Nabi itu seperti nafas yang ada di dalam nufusul ukul. Yang mana ukul itu semuanya taat kepada nufusnya. Dan nufus yang ada di dalam diri manusia jenisnya mirip dengan apa namanya? Dengan nufusul aliyah yang ukul taat kepada nafasnya. Setiap aklul tsani punya nufus dan nufus ini hai. Begitu pula aklul tsalis punya nufus, terus punya nufus. Manusia pun juga punya nufus. Nah, nufus ini seperti akal taat kepada nufus. Nufusnya Nabi juga bisa membuat bumi-bumi ini, jawahir-jawahir ini, huyula-huyula ini apa? Taat. Jiwanya Nabi bisa untuk membuat tsunami. Jiwanya Nabi bisa untuk membelah gunung. Tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang jiwanya Nabi mempunyai kekuatan untuk apa namanya? Untuk menundukkan jauhar-jauhar yang lain. Jiwa kita mempunyai kemampuan untuk menundukkan badan kita. Tengok kalau Anda marah, kalau jiwa Anda marah, badan Anda panas kan? Kalau Anda malu, badan Anda berubah kan? Maknanya badan Anda akan terpengaruh dengan jiwa Anda. Orang yang jiwanya kuat tidak hanya mempengaruhi badannya saja. Badannya orang lain pun juga dia pengaruhi. Apa ya maknanya al-ainu haq? Karena apa? Orang kena mata. Kena matanya siapa? Matanya orang. Maknanya jiwanya dia mempengaruhi badannya orang lain. Ketika Nabi, bukan hanya badan, gunung pun dia pengaruhi. Jadi ketika Nabi Musa membelah lautan, bukan karena perbuatan Allah, tapi perbuatan jiwanya Nabi Musa alaihi salam. Menurut, nanti ini video ini dipotong. Nanti Habib Ali meyakini, tidak, ini semuanya adalah bayan lima madzabil falasifah. Ayo. Bihaitsu tuti'uhu al-huyula al-unsuriyatil qabilati lis-suwaril mufariqati ila ada wa yani bihaitsu tuti'uhul huyula. Jadi huyula itu mempunyai suar.
huyulanya apa namanya pokok, mempunyai surahnya pokok. Nanti itu huyula itu apa namanya surah itu bisa berubah-ubah. Dan siapa yang menyuruh itu? An-nufus. Kenapa? Karena huyula taat kepada nufus. Ayo. وثالثتها مشاهدة الملائكة على صور متخيلة. Aywa, musyahadatul malaikah ala suwarin mutakhayalah. Malaikat itu adalah ukul. Dia yumkin tusyahiduhu, tapi tusyahiduhu ala mutakhayalah, bukan sesuatu yang waqi' amamak. Aywa. ويسمع كلام الله تعالى بالوحي. Bil wahyi. Wa ma huwa kalamullah? Ay fuyudot, daripada apa namanya? Daripada aklul fa'al. Bas, hadza huwa haqiqatun nubuwah indal falasifah. Satunya apa? Ittisal dengan itu. Ittisal dengan akal. Kemudian khawarikul adat, mukjizat, pas wasama'u kalamillah. Dan sama'u kalamillah itu ainu apa namanya? Fuyudot daripada apa? Aklul fa'al. Pas. Dan semakin banyak yang Anda dengar, maknanya ikhtilafun nubuwah, nabi ini afdol daripada nabi ini, terpulang daripada bagaimana kuatnya nabi itu daripada tiga perkara ini. Semakin dia apa ittisolnya semakin kuat, connect-nya semakin kuat, sinyal apa namanya ini 5G, 5G atau 6G atau 7G, semakin tinggi derajat Anda sebagai apa namanya? Sebagai nubuwah. Wallahu a'lam. Ayo. Wal qaul biktisabin nubuwah, sila. والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفر بها الفلاسفة وإن لم تكن من المسائل المذكورة في الندب المشهور ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبي بعد Fi nadmil masyhur, nadm yang itu loh, nadmnya yang di Kafatul Falasifatu Ida, yang ada nadom yang dinadomkan daripadanya itu kalamnya Ghazali di dalam apa? Tahafutul Falasifah yang mengkafirkan falasifah dengan tiga perkara itu tidak disebutkan, tapi memang lawazim kalamnya kalau nubuwah itu muktasabah, maknanya ada potensi ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu alif baktaknya Islam, itu alif baktaknya Islam, bahwasanya Rasul adalah khotamun nabiwi, adalah khotamun nabiyin, alif baktaknya Islam. Kalau Anda meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, Anda kena tengok apakah Anda muslim atau tidak. Ayo. ويلزم على قولهم باكتسابهم تجويز نبي بعد سيدنا محمد أو معه وذلك Au ma'ahu, bukan hanya ketika ma'ahu, mungkin Musailamah pun juga nabi. Kenapa? Li'annahu iktasaban nubuwah bir riyadhah. Mungkin apa tidak? Mungkin saja. Kejap lagi mungkin Badrul pun akan mengaku nabi. Ana riyadhah habib, sudah ana ittisal bil mala'il a'la. Mungkin bukan bil mala'il a'la, mungkin bisyayatin wal abalis itu ittisalnya. Hah? Bil gaul wal aqwal. Ayo. وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة فقط. Satu guru saya mantik di kampus di Jordan itu, pensyarahnya tiba-tiba, al-an isma al-an hasolali ilham minallah uktub hadza uktub yaktub. Ketika tengok di bilik dia teliti lagi, salah ternyata. Itu kita bukan daripada Allah, daripada setan. Tidak mungkin Allah itu salah. Subhanallah. Jangan terlampau mudah untuk mengatakan ini ilham daripada Allah, karena nafsuka laisat sofiyah, perlu riyadhah, perlu Anda belajar lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi kelas ilmu kalam, kelas falsafat ini. Sudah. Anda kalau tengok, Anda setelah baca ilmu kalam ya, terus Anda belajar filsafat, Anda kan tertawa. Mahadhil khuza'balat ya. Ini apa? Ini macam cerita-cerita Naruto, macam cerita-cerita One Piece, cerita-cerita komik. Tidak ada dalilnya, semuanya hanya rekaan-rekaan apa namanya akal saja. Tidak ada dalil qat'i, tidak ada. Berbeza dengan apa namanya mutakalimin, karena itu dia somit, dia apa namanya, dia menjadi ketika pertentangan antara falasifah dan mutakalimin, falasifah yang apa namanya yang jatuh, mutakalimin tetap namanya stay. Kenapa? Karena mereka lebih kuat. Hatta di dalam wajhul ilmil hadits ya, tidak ada satupun qat'iyul kalami yang yukhaliful ilmil hadis. Berbeza dengan mana ada orang-orang ulama-ulama sains itu yang mengatakan ada ukulul asyrah. Malu ya Syekh, malu. Ada ukulul asyrah ada. Dibilang di Muqa'aril Qomar, di apa itu namanya?
di bulan itu ada alamul kon wal fasad. Ya Syekh, nas wasulul qamar. Sekarang mau wasol kemana namanya? Kemirih. La fihi alamul kon wal fasad wala alamul pitih wala syekh. Wala syekh. Mafis. Wa mazala. Ada orang yang meyakini itu. Wa mazala. Saya pernah jumpa satu orang dulu meyakini itu daripada Iran di Jordan. Meyakini masih ada yang namanya apa? Ilah wal ma'lum masih tetap ada. Saya ceritakan. Wala urid an uqabilahu. Kenapa? Masalah ini qad tajawazahul ulum. Malu sikit Anda cakap pasal ukulul asyrah ini. Malu ya Syekh. Nasqat wasulul qamar. Wala yujad fihi alamul qaun wal fasad. Mafis. Ayo. وقال تعالى وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره وأما الولاية يعني لا نبي بعدي ajma'atil ummah ala ibqaihi ala dhahirihi. Tidak ada nabi setelahnya. Dulu tak tahu, ada guru saya mengatakan, tadi Anda kena cari nasnya ya. Guru saya mengatakan pernah dengar mutanabi. Mutanabi itu kan memang dia itu penyair. Mengaku nabi, itu namanya apa? Mutanabi. Apa dalil kalau ente itu nabi? Hadisul Rasul. Ajib. Apa itu? La. Namanya dia itu la, dipanggilnya la. La nabiyun ba'di. La nabiyun ba'di. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Sila. Wa amal wilayatu fa fiha tariqatan wal adhar at-tafsil. Faminha ma huwa muktasabun wa huwa imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Ya, ini adapun wilayah ada dua cara, ada wilayah al-amah wa huwa imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Selama Anda itu muslim dan menjauhi larangan dan melakukan semua perintah, Anda juga apa namanya wali. Ayo. Wa minha ma huwa ghairu muktasab wa huwa al-'ataya rabbaniyah. Ada memang beberapa ulama ya, beberapa aulia itu memang sudah pilihan Allah ya nih. Pilihan Allah ya, sudah apa ya, menurut saya produk elit. Memang dilahirkan daripada orang tua yang bagus, yakni daripada usratul wilayah, usratul ilm. Kemudian dia jadi wali, ya beda dengan kita yang dilahirkan daripada keluarga yang biasa. Ini keluarga penjual batu nisan. Ini keluarga penjual kambing perap. Ya sudah, jangan dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang dilahirkan dari apa? Satunya ibunya mursyidah di Thariqah, yang ini mursyid Thariqah, punya anak nak jadi apa itu? Ya pasti mempunyai apa namanya, emaknya multazimah bidin, ayahnya multazim bidin, anaknya pasti juga apa namanya multazim bidin. Ini ayahnya tak muslim, emaknya tak muslim. Dibandingkan dengan ini, potensi untuk menjadi wali lebih besar mana? Ini saja bisa masuk Islam saja, alhamdulillah. Kalau tengok Nabi Nuh, wala yalidu minhum illa fajiran kafaro. Jadi potensi orang semacam bisa jadi wali, bisa. Cuma potensinya dengan ini masih lebih potensi ini. Ada biasa ya Syekh, biasa itu. Ulama pun juga sama. Jangan bandingkan kita dengan orang-orang macam Syamsur Romli yang lahir memang ayahnya sudah apa namanya, sudah Syihab Ar-Romli. Biasa itu, hari-hari tengok ayahnya mengaji. Saya dulu ada kawan itu di pondok, ayahnya sudah punya pondok, emaknya pun juga keluarga dari pondok yang lain. Jadi katanya kalau timang-timang apa itu mendodoi pakai alfiyah. Timangnya pakai apa namanya, dodenya pakai lagu tidurnya pakai alfiyah. Anta pakai apa? Masih pakai Nina Bobo Anta. Masih pakai Nina apa? Didi pakai orang kafir buah itu. Satunya pakai alfiyah sejak baby. Saya ada satu orang nak jadi tahfidz. Sejak baby, sejak masih di kandungan, emaknya sudah sering baca Al-Quran. Kalau emaknya itu memasak, dia nyalakan radio Al-Quran agar anaknya itu akrab dengan Al-Quran. Sejak dia apa namanya? Sejak di kandungan. Macam mana? Terus satu orang hari-hari ke pasar, terus tiba-tiba, wih, saya nak punya anak tahfidz, nak bertanding dengan ini. Win, akan tawin. Dia sudah mulai sejak di kandungan. Anta baru mulai. Imam Suyuti pun semacam itu menegur.
di awal-awal apa namanya asbah wan nadhair. Ilmu qawaid fikih itu la yunalu bil huwaina. Sudah mulai kecil sudah apa namanya persiapan, tiba-tiba ada orang umur 20 tahun 30 tahun baru nak salah katorikul ilm, kemudian nak apa namanya nak challenge orang-orang yang sudah mulai daripada awal. Weh mana anda, siapa, dari mana ente, pikir di mana ente bisa memahami kalam mereka sudah alhamdulillah. Kita kena realistis semacam itu tuh. Ayo. Seperti kal ilmi laduni wa ru'yatullah al-mahfud wa ghairu dzalika hadza karomat wilayatun khassah la yakunu illa bil wilayatil ammah. Yakni maknanya wilayatul khassah itu biasanya ya'ti min tariqil wilayatil ammah. Wallahu a'lam. Walau raqa fil khairi a'la aqabah bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha jallallahu wahibul. Dan nubuwah itu semuanya adalah apa namanya? Fadlullah, makna fadl adalah al-ato, apa namanya, pemberian tanpa adanya peminta, apa namanya, tanpa ada imbalan, itu namanya fadl. Kalau karam itu al-ato'ul katsir, al-fadl ato'un bila apa namanya, bila sawab, bila iwat. Naktafi ilahuna, ya, naktafi ilahuna. Ada beberapa masalah pasal wilayah, ainal afdol wilayah atau nubuwah. Saya nak baca hari ini tapi saya sudah penat. Kita sudah 1 jam lebih ya. Sudah 1 jam lebih. Jadi dan juga ada masalah pasal majadzub, tentang majadzib. Bagaimana taksil mas'alatul majadzub, atau yang dikenal dengan nama uqalaul majanin. Saya pernah dengar itu, uqalaul majanin. Pertama kali saya pernah dengar kata-kata uqalaul majanin itu daripada supervisor saya. Yusamma bil uqalail majanin. Ini sama dengan kata-kata apa namanya? Majdzub. Bagaimana taksil mas'alatul majdzub, dan apakah majdzub itu apa namanya minal martabatil aliyah fil wilayah. Saya insyaallah fit darsil ati insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.